Sebagai PJS Bupati yang diberikan amanah, saya sudah melakukan langkah konkret menjalankan amanah dan perintah dari pemerintah pusat bahwa untuk menyampaikan dan mengajak khususnya ASN yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk netral. Dan netral itu bukan hanya sekedar ucapan, dan itu kami wujudkan dalam bentuk deklarasi. Jadi ada deklarasinya dan itu dibacakan oleh, waktu kami kunjungan ke kecamatan, dibacakan oleh perwakilan dari para kades. Artinya mereka mendeklarasi dan ditandatangani oleh camat dan kami terima. Ya dengan harapan ya deklarasi itu dilaksanakan. Kemudian kepada ASN yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, itu pun sudah saya sampaikan pada saat saya pertama kali datang. Pertama kali saya datang, semua OPD saya undang. Tentunya tidak mungkin saya mengundang semua ASN, karena tidak cukup kan, kita juga menjaga protokol kesehatan. Dan itu pun sudah dilakukan, saya sampaikan bahwa undang-undang menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan pilkada ASN tidak boleh terlibat secara politik praktis. Masalah individu pribadi ya silakan, tetapi ASN tidak boleh. Apalagi sempat ASN memfasilitasi, ya kan? Ikut saja, jangankan ikut, ngasih jempol saja nggak boleh. Misalnya ngasih like nggak boleh, gitu kan? Artinya memang betul ASN diharapkan netral. Nah, seiring dengan perjalanan ada oknum yang melakukan itu, berarti dia siap melanggar undang-undang. Artinya dengan segala risiko ya tadi pelanggarannya ataupun sanksinya, sanksi moral, sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan mungkin teguran, baik ringan teguran lisan maupun teguran tertulis. Nah yang paling berat mungkin teguran langkah selanjutnya mungkin dia penundaan kenaikan pangkat atau penundaan yang lain-lainnya. Dan yang paling berat lagi, dia akan terancam kemungkinan bisa diberhentikan sebagai pegawai negeri. Nah tinggal dia mau milih yang mana, gitu kan? Dan tentunya sanksi ini tergantung dari berat atau tidaknya keterlibatan dia. Sejauh ini kalau kemarin ada isu, saya tidak tahu ya, ada isu mengatakan bahwa ada keterlibatan oknum PNS yang mengerahkan pegawai atau bawahannya yang mengintimidasi, bahkan ada yang ikut tadi katanya membagikan APK gitu kan. Ya saya rasa ya silakan saja, yang jelas saya tidak menginstruksikan itu. Ya kan, kalaupun itu terjadi silakan ASN yang bersangkutan siap untuk menanggung risikonya. Kita punya pengawasan, kita punya badan ataupun institusi atau departemen yang menangani itu. Di sini ada Bawaslu, silakan Bawaslu mengambil sikap kalau memang itu terbukti gitu ya, terbukti. Ya saya rasa aturan mainnya Bawaslu lebih paham. Yang jelas saya tidak menyarankan dan tidak ya silakan saja. Ini masyarakat sudah tahu sekarang juga zaman canggih, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya tinggal ya bagi saya sangat menyayangkan. Saya sangat menyayangkan, sangat sedih kalau ada ASN yang masih berani untuk melanggar undang-undang itu, terlibat langsung dalam politik praktis. Artinya dia sudah berani melanggar aturan, melanggar undang-undang. Nah, kalau melanggar aturan undang-undang ya hukum di Indonesia ya silakan. Ya. Di Kecamatan Tanjung Raja itu ada 2 SD itu, Pak. SD 20 dan SD 03. Ya. Ya, nah, paling langkah konkret saya yang masih ada 1 kali 24 jam, insya Allah saya akan coba bangun komunikasi, saya akan panggil ya melalui institusi, tadi karena ini SD mungkin melalui Dignas untuk memberikan itu, atau saya tidak akan mengatakan apakah ada keterlibatan Dignas, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai bupati yang masih tinggal 1 kali 24 jam, saya akan mengadakan semacam langkah konkret, mungkin akan saya panggil atau mungkin saya akan coba cari tahu informasi secara konkret. Ya, jangan sampai nanti saya hanya mendapatkan isu dan katanya saya nggak mau. Ya, kalau katanya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau memang ada data konkret, ya sebagai bupati saya harus memberikan, artinya paling tidak peringatan dulu. Ya, selanjutnya silakan saja
Ini ada lembaga yang lebih berhak untuk mengambil langkah, untuk misalnya melaporkan atau apa, dan yang berhak untuk mengambil tindakan, ya silakan saja. Jadi saya tidak akan mengomentari terlalu jauh gitu ya. Nanti saya salah, nanti dikira kalau saya langsung memberikan tindak sanksi, nanti dianggap saya ada keberpihakan di salah satu paslon. Tapi paling tidak saya akan mencoba mencari tahu lebih jauh, membuktikan, mencari bukti apakah benar, apakah itu hanya rekayasa, apakah itu hanya liputan yang ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau memang ada data konkret dan teman-teman media memang mendapatkan buktinya, ya kita punya jalur, kita punya lembaga yang tempat kita mengadu. Ya, karena ini berkaitan dengan pilkada. Sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ya silakan saja nanti bagaimana Bawaslu. Kalau biasanya dia tindakan indisipliner berkaitan dengan ASN, ya mungkin saya sebagai bupati akan memberikan teguran ataupun sanksi kepada yang bersangkutan, ya kan? Nah ini yang perlu kita paham. Jadi kita harus meletakkan di mana fungsi saya. Ya, saya tidak boleh arogan. Mentang-mentang saya ini bupati, saya langsung ambil langkah tindakan, nanti malah salah persepsikan. Tapi terima kasih nih atas informasinya ya dari teman-teman media. Yang jelas tugas saya sudah saya laksanakan sebagai pejabat bupati, pejabat bupati. Saya sudah melakukan langkah konkret, mengajak seluruh ASN yang di Ogan Ilir, apakah dia guru, apakah dia tenaga di kantor, dinas dan sebagainya. Yang jelas sepanjang dia ASN, maka undang-undang sudah menyatakan mereka tidak boleh terlibat politik praktis. Dan kemarin juga Pak didatengin ke sana, jadi paket yang paslon 2 itu jumlahnya 1491, sisa 28 sudah diperintahkan oleh kepala sekolah dipindahkan. Ya. Dipindahkan dari tempatnya. Dari tempat ruang kelas itu. Disembunyikan di mana? Iya, tinggal sisa 28. Mau 28 mau 1 itu namanya BB sama aja gitu kan. Ya, menghilangkan ya silakan saja lah. Jadi yang jelas kita punya lembaga yang berhak untuk mengevaluasi dan menindaki ataupun melanjutkan laporan-laporan ini, ya silakan saja. Tapi bagi saya tugas saya sudah mengingatkan. Ya, artinya kalau masih ada oknum yang berani melanggar, silakan tanggung resiko. Iya. Itu kan? Risikonya sudah jelas. Ya, risikonya sudah jelas. Terima kasih, Pak.